Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melanjutkan, Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa di antara teman-teman yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni warzuqni fahm waj'alni minas sholihin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita sudah selesai dan kita melanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu dengan P5. Apa itu P5? Ada yang tahu apa itu P5? Ya, apa itu P5? P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, oke. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dengan tema yang kita ambil adalah gaya hidup berkelanjutan dengan topik cerdik kelola sampah plastik. Sebelumnya mari kita lihat video di depan, kemudian kalian nanti adalah menanggapi dari video tersebut. Ya, silakan diperhatikan videonya. Sampah pungut tanggung jawabku. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung berbahaya dan beracun atau berbeda, seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampahku? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke dinas lingkungan hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah ke tempat TPS atau tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. 3. Dibuang sembarangan. Dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan, dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Dibakar. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Cegah ialah kunci, karena cegah merupakan momen penting untuk agar momen pilah dan olah tidak melelahkan. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya.
Kategori sampah ialah dapat dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Pemilihan sampah akan memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Cegah, pilah, dan olah dimulai dari rumah. Sampah itu tanggung jawab. Oke, dari tayangan video tadi, kira-kira siapa yang ada yang menanggapi dari video tadi? Silakan apa? Yaitu cara mengurangi sampah, yaitu dengan cara cegah, pilah, dan olah. Apalagi siapa lagi? Ada yang menanggapi dari video tadi bagaimana agar sampah tersebut adalah bisa dipergunakan dengan baik? Sampah apa kira-kira yang bisa diolah itu? Sampah anorganik. Kemudian, apakah kalian tahu apa itu sampah? Siapa yang tahu apa itu sampah? Apa itu sampah? Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari satu proses produksi, baik industri maupun domestik rumah tangga. Itu adalah sampah. Oke, kita sudah berada di lingkungan sekolah, di mana di lingkungan sekolah kita ini belum memiliki bak sampah, sehingga sampah tersebut adalah berceceran. Di setiap tempat itu pasti ada sampah. Nah, ini sampah ini tadi dampaknya adalah bisa menimbulkan penyakit. Sehingga bagaimana sampah ini bisa terkelola dengan baik, maka kita gunakan sampah tersebut adalah dijadikan sebuah kreasi, adalah dijadikan sebuah kerajinan atau didaur ulang untuk memanfaatkan sampah tersebut agar bisa menjadi bermanfaat. Mari kita sama-sama sampah yang ini kita dipilih-pilih mana yang kita layak dipakai, kita kumpulkan. Kemudian yang tidak dipakai juga kita kumpulkan. Ya, kita dikumpulkan bersama-sama sampahnya. Aksi, yang mana tahapan aksi ini kalian akan mempraktekkan apa-apa yang kalian telah pungut atau telah diambil, sampah-sampah yang minggu lalu kita ambil, kita telah dipilih, kemudian kalian akan membuat kerajinan sesuai dengan kemampuan kalian. Silakan. Ya, setelah selesai praktek mendaur sampah yang telah kita pilih dengan berbagai kreasi yang kalian lakukan, silahkan untuk mempresentasikan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kerajinan kami dari bahan anorganik, yaitu tempat pensil. Bahan-bahannya ada pipet, botol aqua bekas, terus kardus, solasi, gunting, rem tembak, dan juga lighter.
Ya, langkah pertama dalam pembuatannya itu botol aqua tadi dipotong setengah, lalu kemudian dilapisi dengan pipet, kemudian dilem. Setelah itu untuk lapisan bawahnya kardusnya dilapisi dengan pipet-pipet dengan lem tembak. Setelah jadi botol tersebut, kemudian disolasi, diberi hiasan solasi, kemudian disatukan dengan alasnya. Ya, setelah sekian jadilah kerajinan dari kelompok 1. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya daur ulang. Bahan-bahan dari bingkai ini yang pertama karton, yang kedua kertas kado, yang ketiga gunting, yang keempat lem fox. Pertama, kita potong kardusnya sesuai dengan ukuran. Yang kedua, kita bungkus kardusnya dengan kertas kado. Yang ketiga, kita tempel semuanya menjadi satu. Dan akhirnya menjadi bingkai. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak dengan pembelajaran mendaur ulang sampah menyenangkan? Menyenangkan. Sebelum ditutup, Pak Guru akan memberikan tugas lembar kerja peserta didik. Mari kita sama-sama membaca doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.